Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gue Yusna and welcome. Di dalam sebuah film, kita pasti akan menemukan beberapa tokoh dengan karakter atau watak yang berbeda-beda. Dan satu di antaranya adalah tokoh protagonis. Dan protagonis sendiri ini adalah tokoh yang digambarkan memiliki watak baik dan bersifat positif yang banyak disukai oleh para penonton. Namun bagaimana nih, jika tokoh protagonis ini malah melakukan tindakan kriminal maupun kejahatan? Nah, hal ini telah terdapat pada salah satu film berjudul Surongo. Guys, ini adalah sebuah film thriller kriminal Bangladesh tahun 2023 yang disutradarai oleh Raihan Raffi, di mana film ini diperankan oleh Afran Nisoh dan Toma Mirza sebagai pemeran utamanya. So, mau tahu gimana kisahnya? Mending langsung aja deh, are you ready? This is Surongo and let's talk about it. Kisah dibuka dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Masud yang sedang memberikan kesaksian di kantor polisi terkait kejahatan besar yang telah dia lakukan. Di mana Masud ini merupakan seorang yatim piatu yang hanya memiliki sebuah rumah kecil yang juga merupakan warisan dari orang tuanya. Dan dia berprofesi sebagai tukang listrik yang bekerja di toko elektronik milik pamannya sendiri. Bersama dengan penjelasan yang dikatakannya, kita pun akan dibawa ke scene setahun yang lalu, yang mana pada saat dia sedang memperbaiki lampu jalan bersama sahabatnya yang bernama Zahir. Pandangannya seketika tertuju pada seorang gadis yang diketahui bernama Moina. Dan karena terpesona akan kecantikan pada diri Moina, dia malah kehilangan keseimbangan yang membuatnya terjatuh sehingga mampu membuat Moina tertawa ketika melihatnya. Tapi dalam kondisi yang terluka, dia malah meminta kepada Zahir untuk segera mencari di mana keberadaan Moina, karena Moina lah gadis yang telah membuatnya terjatuh. Hingga tak lama kemudian di saat mereka berdua sedang membicarakan Moina yang tak kunjung ditemukan, Masud pun diminta oleh pamannya untuk segera memperbaiki kulkas di salah satu rumah warga yang bernama Sujon. Sehingga di sanalah, dia pun akhirnya bisa bertemu kembali dengan pujaan hatinya yang ternyata adalah keponakan dari Sujon. Yang mana menurut penjelasan Moina, dia memang baru saja tiba di desa dan berniat akan menetap selamanya jika dia sudah menemukan pendamping hidup yang baik. Karena tidak ingin kehilangan kesempatan untuk yang kedua kalinya, Masud pun langsung berusaha merayunya. Bahkan selain tidak ingin menerima uang bayaran dari Moina, dia juga sempat mengatakan bahwa kini dia juga sedang dalam fase untuk mencari pendamping hidup. Hingga keesokan harinya dikala Moina datang ke tokonya untuk memperbaiki ponselnya yang rusak, Masud pun menjelaskan jika layarnya sudah tidak berfungsi lagi. Oleh sebab itulah, dia menyarankan kepada Moina untuk ikut pergi bersamanya ke kota agar bisa diperbaiki. Seiring berjalannya waktu, hubungan yang terjalin di antara mereka berdua pun kian semakin dekat. Dan agar terhindar dari fitnah, Sujon akhirnya menerima itikat baik Masud yang kala itu datang untuk melamar keponakannya. Mengingat jika selama ini, Masud memang dikenal sebagai sosok pria yang baik dan juga bertanggung jawab. Singkat cerita, setelah mereka berdua resmi menjadi sepasang suami istri, Moina pun diharuskan untuk tinggal di rumah Masud yang kondisinya sangatlah jauh berbeda dari rumah pamannya. Dan layaknya pengantin baru, Masud terlihat sangat bersemangat, bahkan dia hingga sempat melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum masuk untuk menikmati malam pertamanya. Namun dikala dia baru saja ingin melepas pakaiannya, Moina malah memintanya untuk membuat surat kontrak atau perjanjian terlebih dahulu, di mana pada isi surat tersebut, Masud diharuskan untuk bisa memenuhi seluruh kebutuhan yang dia inginkan, sehingga terlihat jelas jika Moina ini ternyata merupakan seorang wanita yang materialistis. Dan karena terlalu lelah menulis seluruh keinginan yang Moina inginkan, Masud akhirnya tertidur pulas sebelum mereka sempat melakukan hubungan suami istri. Dan agar bisa membuat sang istri merasa bahagia, Masud terus berusaha memenuhi keinginannya seperti membeli televisi baru atau barang-barang yang lainnya yang Moina inginkan. Hingga pada suatu malam dikala dia tidak memiliki cukup uang untuk membeli ikan yang Moina inginkan, dia pun terpaksa hanya membeli beberapa sayuran saja dengan alasan jika seluruh ikan di pasar telah membusuk. Dan tanpa memikirkan kondisi keuangan sang suami, Moina malah kembali mempertanyakan perhiasan yang dia inginkan sehingga membuat Masud mulai kehilangan kesabarannya. Karena selama ini, dia memang harus selalu meminjam uang kepada orang lain hanya agar bisa memenuhi seluruh keinginan Moina. Hingga keesokan paginya setelah Masud berjanji akan membelikan pakaian baru ketika dia gajian nanti, Moina pun mulai membahas perihal kehidupan keluarga sepupunya, yang mana menurut penjelasannya mereka kini telah hidup bahagia karena suaminya sudah bekerja di luar negeri. Oleh sebab itulah, dia berencana untuk menghubungi seseorang agar Masud juga bisa melakukan hal yang serupa. Mendengar penjelasan tersebut, Masud pun merasa sangat keberatan karena baginya hanya lelaki bodoh saja yang rela meninggalkan istrinya pergi ke luar negeri. Tetapi apa yang dia katakan malah membuat Moina semakin merasa jengkel, sebab baginya
materi jauh lebih berharga jika dibandingkan dengan cinta. Dan sejak saat itulah, Masud akhirnya sadar jika istrinya memang sangat menyukai barang-barang mewah sehingga menuntutnya harus bisa memiliki uang yang banyak. Setelah dia menceritakan masalah yang sedang dihadapinya, salah satu temannya pun bersedia meminta bantuan kepada kenalannya agar Masud dapat bekerja di Malaysia. Dan karena membutuhkan biaya untuk pergi ke sana, Masud sempat berniat ingin menjual perhiasan sang istri. Namun ketika dia meminta izin, Moina langsung menolaknya begitu saja. Bahkan dia malah menyarankan untuk menggadaikan sertifikat rumah mereka. Singkat cerita, sebelum dirinya berangkat ke Malaysia, Masud pun sempat memberikan amanah kepada Zahir untuk terus menjaga istrinya selama dia berada di sana, di mana nantinya dia akan selalu mengirim uang ke rekening Zahir agar diberikan kepada Moina. Tetapi ternyata semua tidak seperti yang dia harapkan, karena sebagai seorang tukang listrik, dia malah dipekerjakan di bidang pengelasan atau penambangan, sehingga dia hanya diberikan bayaran 5 kali lipat lebih rendah dari perjanjian awal. Dan di saat Zahir datang ke rumah Moina untuk memberikan uang tersebut, Moina pun merasa sangat jengkel sehingga Zahir memilih untuk memberikan sebagian uang simpanannya. Hingga pada suatu malam ketika Masud mendapati panggilan telepon istrinya yang terus saja sibuk, dia pun merasa sangat marah sehingga sempat terjadi perdebatan di antara mereka karena dia merasa tidak pernah dihargai oleh sang istri. Dan dengan tegasnya, dia pun berpesan kepada seluruh rekan-rekannya untuk tidak pernah lagi menghubungi istri-istri mereka selama seminggu ke depan demi menjaga martabat mereka sebagai seorang suami. Namun tak lama setelah seluruh rekan-rekannya sudah tertidur, malah dia sendirilah yang kembali menghubungi Moina. Bahkan dia hingga berjanji akan segera mengirimkan uang sebesar 15 lak seperti yang Moina inginkan. Hingga keesokan paginya dikala Zahir datang memberikan uang tersebut, dia pun diminta untuk menemani Moina pergi berbelanja. Tetapi karena harga perhiasan yang dia inginkan terlalu mahal, Moina hanya dapat melihatnya saja tanpa mampu membelinya. Lalu pada malam harinya di saat Zahir kembali datang untuk membawakan bahan makanan sekaligus ikan yang selama ini Moina inginkan, Moina pun langsung mempersilahkan masuk agar Zahir juga bisa ikut merasakan makanan buatannya. Dan dia pun semakin merasa sangat bahagia dikala Zahir secara tiba-tiba memberikannya hadiah berupa perhiasan tersebut. Dan karena pada malam itu hujan sudah turun sangat deras, Zahir memutuskan untuk berpamitan. Namun karena kondisi jalan yang licin, dia pun sempat terjatuh sehingga Moina segera mengajaknya masuk kembali agar dia bisa mengganti pakaiannya. Tetapi ketika Moina datang menghampirinya ke kamar mandi untuk memberikan pakaian milik suaminya, mereka malah terbawa suasana sehingga membuat mereka akhirnya berhubungan intim. Di mana hubungan terlarang tersebut hampir setiap harinya selalu mereka lakukan, terlebih setelah Zahir memberikannya berbagai macam hadiah. Dan tanpa ada rasa bersalah sedikit pun, Moina juga tetap meminta uang kiriman kepada suaminya, meski dia sedang bermesraan dengan Zahir. Sampai akhirnya, dia memilih untuk ikut pergi bersama Zahir dan mencampakkan suaminya begitu saja. Setelah mendapatkan informasi perihal perselingkuhan yang mereka lakukan, Masud merasa sangat terpukul, sehingga dia memutuskan untuk segera kembali ke desanya. Dan setibanya di rumah, dia pun seakan bisa mengilustrasikan perselingkuhan yang telah dilakukan oleh istrinya, sehingga membuat perasaannya pun semakin hancur. Di tengah keterpurukan yang sedang dia rasakan, dia malah diminta menemui warga desa yang ingin menagih hutangnya selama ini. Bahkan ada pula salah satu dari mereka yang meminta bayaran atas 3 helai kain sari yang pernah Moina ambil sebelum dia pergi. Dan agar Masud bisa membayar seluruh hutang-hutangnya, salah seorang pria parubaya pun mengajaknya bernegosiasi, di mana dia akan memberikan uang sebesar 2 lak lagi jika Masud bersedia memberikan rumahnya yang kini masih dalam masa penggadaian. Karena tidak memiliki pilihan lain, dia pun akhirnya menyetujui akan hal itu. Dan dengan berbekal uang tersebut, dia memutuskan untuk mencari di mana keberadaan istrinya, sebab dia memang masih sangat mencintainya. Hingga beberapa hari kemudian di saat dia mendapat informasi jika Zahir terlihat berada di wilayah Citagong, tanpa berpikir panjang dia pun segera menuju ke sana dan menyewa sebuah gubuk kecil sebagai tempat tinggalnya sementara waktu. Di tengah kekecewaan atas pengkhianatan yang dialaminya, dia sempat berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tetapi hal tersebut tidaklah berhasil. Dan selama masa pencariannya, dia selalu mencoba menghubungi istrinya, namun ponselnya sudah dalam kondisi tidak aktif. Hingga keesokan harinya, dikala ada salah seorang temannya memperlihatkan video Moina yang sedang diliput di salah satu pasar tradisional, dia pun langsung menuju ke sana dengan harapan bisa kembali bertemu dengan sang istri. Dan setelah beberapa hari melakukan pencarian di sana, dia pun akhirnya berhasil menemukan istrinya yang kala itu sedang berbelanja ikan. Namun di saat dia mencoba mengajak Moina untuk ikut bersamanya, Moina malah berteriak dan seakan tidak mengenalinya, sehingga membuat Masud langsung dihajar oleh para pedagang di sana karena dia dianggap ingin melakukan tindakan pelecehan.
Hingga pada malam harinya, dikala Moina mendapati Masud yang sudah berdiri tepat di depan rumahnya, dia pun segera mengajak Masud pergi ke suatu tempat tanpa sepengetahuan Zahir yang kala itu masih tertidur. Dan di momen tersebutlah, Masud berulang kali memohon kepada Moina untuk bersedia ikut dengannya. Bahkan, dia hingga rela melupakan pengkhianatan yang telah Moina lakukan. Tetapi meskipun Masud sudah bersujud di hadapannya, Moina masih tetap saja menolak karena menurut pandangannya, pria yang tidak memiliki uang memang tidak pantas mendapatkan istri. Itu sebabnya dia lebih memilih hidup bersama Zahir sebagai istrinya. Setelah mendengar pengakuan yang keluar langsung dari mulut istrinya, Masud semakin sadar jika uang dan cinta memang saling berkaitan. Oleh karena itulah, dia memutuskan untuk bekerja di salah satu perusahaan es batu. Bahkan, dia hingga rela melakukan pekerjaan tambahan sebagai penggali tanah, mengingat bahwa dia memang pernah bekerja di pertambangan saat masih berada di Malaysia. Lalu pada proses penggalian itulah, dia pun menemukan adanya beberapa keping emas sehingga dia segera menghubungi Moina untuk menginformasikannya. Dan setelah mengetahui jika Masud telah berhasil menemukan harta terpendam, sikap Moina terhadap Zahir pun seketika mulai berubah. Namun dikala Masud baru saja berniat untuk menjual emasnya, barulah diketahui jika emas tersebut ternyata hanyalah imitasi yang tidak memiliki harga jual. Hingga pada suatu ketika di saat Masud menyadari bahwa bank merupakan tempat terbaik untuk bisa menemukan uang, dia pun segera membuka tabungan di sana dengan menggunakan identitas palsu, yaitu sebagai Bacu. Dan dia selalu menabung dengan nominal kecil secara bertahap di setiap harinya. Di mana hal tersebut memang sengaja dia lakukan agar bisa terus datang ke sana untuk mempelajari situasinya. Dan agar semuanya bisa berjalan sesuai rencana, dia hingga menyewa sebuah rumah tua yang berada tidak jauh dari lokasi bank tersebut. Dan setelah dia memperkirakan berapa jarak yang harus ditempuh untuk bisa mencapai ke bank tujuannya, dia pun segera melancarkan aksinya dengan mulai membuat lubang di bawah tanah yang langsung menuju ke sana. Agar tak ada yang mencurigainya, dia pun sengaja menyalakan televisi dengan volume yang besar di awal penggaliannya. Dan sebagai seorang yang ahli di bidang kelistrikan, dia juga tidak lupa memasangkan beberapa lampu di lubang penggaliannya sebagai alat bantu penerangannya. Hingga pada suatu hari ketika Masud kembali datang ke bank untuk mengisi tabungannya, dia pun bertemu dengan Sakir yang merupakan driver dari manajer bank yang bernama Mizra. Sehingga dari Sakirlah, dia akhirnya mengetahui banyak informasi terkait bank tersebut. Setelah melakukan penggalian kurang lebih selama 3 bulan, Masud sempat merasa jenuh karena tak kunjung mendapatkan hasil. Dan di saat dia menceritakan keluh kesahnya di hadapan Sakir dalam kondisi mabuk, Sakir pun terus memberikannya semangat agar dia bisa mendapatkan cintanya kembali. Bahkan dia hingga mencoba menghibur Masud dengan cara mengajaknya pergi sebuah klub malam. Dan setelah kembali bertekad melanjutkan rencananya, Masud sengaja menempelkan foto Moina untuk memicu adrenalinnya. Hingga beberapa hari kemudian dia pun terlihat sudah berada di rumah Zahir untuk membunuh mereka berdua sebagai bentuk balasan atas pengkhianatan yang telah mereka lakukan. Namun tindakan tersebut ternyata hanyalah terbesit di mimpinya saja. Karena ketika dia baru saja ingin membunuh Moina di kehidupan nyata, dia malah langsung merasa iba di saat melihat Moina menangis di hadapannya. Dan setelah Moina menjelaskan bahwa kini dia telah dicampakkan oleh Zahir, Masud yang marah sempat berniat untuk membunuhnya. Tetapi tindakan tersebut langsung dicegah oleh Moina karena dia sadar jika Masud adalah pria yang baik. Dan karena ada suatu hal yang penting yang ingin dia bicarakan, dia meminta kepada Masud untuk menemuinya di esok hari. Lalu di tempat pertemuan itulah, Moina menjelaskan jika selama ini dia ternyata telah ditipu oleh Zahir, karena Zahir ternyata telah memiliki keluarga. Tetapi ketika dia mencoba membahas masalah tersebut, Zahir malah terus saja memukulinya dan berhenti memberikannya uang. Itu sebabnya, kini dia ingin meminta maaf kepada Masud, karena dia sadar bahwa semua ini adalah karma yang harus dia terima. Hingga tak lama kemudian di saat Moina mulai mempertanyakan kepingan emas yang pernah dia temukan, Masud pun akhirnya menjelaskan perihal rencana pembobolan bank yang kini sedang dia lakukan. Dan dia yakin jika tak akan ada yang bisa menangkapnya, karena dia sudah mendapatkan banyak informasi dari Sakir terkait lokasi berangkas maupun jam operasional yang berlaku pada bank tersebut. Dan setelah mendengar semua penjelasan yang Masud katakan, Moina pun berjanji akan segera meninggalkan Zahir agar mereka berdua bisa hidup bersama lagi. Sehingga sejak saat itulah, Moina selalu menghubungi Masud secara diam-diam, tepatnya di saat Zahir sudah tertidur pulas. Hingga pada suatu malam dikala Masud menyadari kehadiran Zahir yang datang berkunjung ke rumahnya, dia sengaja tidak memperbolehkannya masuk karena dia tidak ingin jika rencananya hingga diketahui oleh orang lain. Dan setelah melakukan penggalian sepanjang 487 kaki selama 9 bulan, dia pun akhirnya berhasil masuk ke dalam ruang penyimpanan sehingga membuatnya
merasa sangat bahagia. Sementara di lokasi yang berbeda, Moina pun terlihat sedang menghampiri Zahir, yang kala itu sedang dihakimi oleh para warga desa karena dia diketahui telah berselingkuh dengan salah satu istri warga selama setahun belakangan ini. Dan meski merasa sangat jengkel dengan kelakuan suaminya, Moina mencoba memohon kepada mereka untuk bersedia memaafkannya. Namun setelah dia melihat video yang dikirimkan oleh Masud, dia seketika langsung berubah pikiran dan meminta kepada kepala desa untuk menghukum suaminya sesuai keinginan mereka. Setelah pergi meninggalkan Zahir, Moina menyarankan kepada Masud untuk segera pergi ke toko terdekat membeli 20 karung beras, agar nantinya dia bisa menggunakan karung-karung tersebut untuk membawa semua uang hasil curiannya. Tetapi tak lama kemudian, di saat Moina mencoba menghubunginya kembali, ponselnya sudah tidak aktif sehingga membuat Moina berasumsi jika Masud kini telah mengkhianatinya. Oleh sebab itulah, dia memilih untuk tetap tinggal bersama Zahir. Dan kejahatan yang Masud lakukan pun langsung menjadi berita yang sangat viral, karena dia telah berhasil mencuri uang sebesar 34 crore. Di mana kejahatan seperti ini memang baru pertama kalinya terjadi di wilayah Bangladesh, sehingga petugas investigasi yang bernama Apple kanlah yang diberikan tanggung jawab langsung untuk bisa menanganinya. Agar dapat mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi, Apple bersama dengan anak buahnya segera datang ke tempat kejadian perkara untuk meminta kesaksian dari manajer bank yang bernama Abbas Mirza. Dan setelah melihat lubang galian yang dibuat oleh Masud, dia mencoba menginterogasi seluruh pejabat bank yang bekerja di sana secara bergantian. Hingga keesokan harinya, ketika dia sudah tiba di tempat penginapan Masud, dengan ditemani oleh salah satu anak buahnya yang bernama Kamruzaman, mereka pun segera masuk ke dalam lubang galian yang ada di hadapan mereka, hanya untuk memastikannya. Dan setelah dia selesai menjelajahi terowongan tersebut, dia akhirnya membuat pengumuman yang mana pihak kepolisian nantinya akan bersedia memberikan uang sebesar 5 lak bagi siapa saja yang berhasil menangkap tersangka. Ketika melihat berita tersebut yang ditayangkan di televisi nasional, Moina yang merasa tergiur pun langsung datang ke kantor polisi bersama dengan Zahir, dengan harapan bisa mendapatkan uang yang telah dijanjikan. Namun setelah dia memperlihatkan video yang sebelumnya pernah diberikan oleh Masud, mereka berdua malah ditahan, karena Apple berasumsi jika mereka juga termasuk dalam komplotan Masud. Dan meski sudah terdapat bukti bahwa Moina sering berkomunikasi dengan Masud, dia tetap saja bersikeras jika dia sama sekali tidak ikut terlibat dalam masalah ini. Dan dia yakin bahwa Masud pasti akan menghubunginya lagi, karena Masud masih sangat mencintainya. Sambil menanti panggilan tersebut, Apple memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap semua orang yang memiliki hubungan dengan Masud untuk diinterogasi. Hingga beberapa saat kemudian dikala Moina mendapatkan panggilan dari Masud yang nampak ketakutan, dia pun segera menjebaknya dengan mengajaknya bertemu di suatu tempat sesuai dengan perintah Apple. Lalu di sanalah Masud mencoba menjelaskan bahwa dia ternyata telah kehilangan semua uang curiannya, karena ketika dia kembali ke berangkas setelah membeli beras, seluruh uang tersebut telah menghilang entah kemana. Dan tak lama setelah dia selesai dengan penjelasannya, Apple pun muncul untuk menangkapnya sehingga membuat Masud merasa sangat kecewa atas pengkhianatan yang kembali dilakukan oleh Moina hanya demi uang. Setibanya di kantor polisi, dia pun segera diminta untuk memberikan kesaksian seperti yang kita saksikan di awal film. Dan karena merasa tidak puas dengan kesaksian yang dianggap penuh drama, dia langsung dimasukkan ke dalam ruang interogasi agar mau mengakui di mana keberadaan uang tersebut. Tetapi meski telah disiksa kurang lebih selama 4 jam, Apple masih tidak berhasil mendapatkan petunjuk apapun. Dan karena Masud mengatakan bahwa dia hanya bekerja seorang diri, Moina dan Zahir pun akhirnya dibebaskan dari kasus ini. Sementara Masud harus tetap mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Selama menjalani masa hukuman, dia selalu memikirkan siapa orang yang telah mencuri semua uangnya. Bahkan ketika dia mendapat informasi jika Moina datang berkunjung, dia pun menolak untuk menemuinya, karena kini dia memang sudah tidak menganggap Moina sebagai istrinya lagi. Dan di saat dia diberikan sebatang rokok yang terbilang mahal oleh sesama tahanan, dia seketika teringat akan satu momen di mana dia ternyata pernah menemukan bungkus rokok yang sama di dalam terowongannya. Hingga beberapa hari kemudian dikala dia mendapat informasi jika Moina selalu menantinya, dia pun akhirnya bersedia menemuinya sesuai saran sang sipir. Lalu di hadapan Masudlah, Moina mencoba meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah dia lakukan. Kemudian di dalam penjelasannya, dia juga mengatakan bahwa dia sama sekali tidak menerima uang yang dijanjikan oleh polisi, karena uang tersebut telah dibawa kabur oleh Zahir untuk menikah dengan wanita lain setelah menceraikan dirinya. Itu sebabnya, dia berjanji akan bersedia melakukan apapun agar mereka bisa lagi hidup bersama.
Dan setelah mendengar ucapan tersebut, Masud pun langsung berbisik kepada Moina agar segera melakukan apa yang dia perintahkan, yaitu untuk mencari informasi terkait gambaran yang ada di sekitaran penjara. Hingga pada suatu malam dikala dia mendengar ketiga rekan sekamarnya yang berencana ingin melarikan diri, dia segera mengajak mereka semua untuk ikut dalam rencananya, yaitu kabur dengan menggali lubang setinggi 9 kaki yang menuju langsung ke jalan perusahaan kota. Dan tak butuh waktu yang lama, mereka pun akhirnya berhasil melakukan hal tersebut sehingga membuat nama Masud kembali menjadi sorotan publik. Beberapa hari setelah melarikan diri, Masud yang menyamar di balik cadar pun terlihat sudah berada di sebuah apartemen bersama dengan Moina. Ketika melihat kehadirannya yang datang membawa senjata tajam, Shakir yang merasa ketakutan sempat mencoba melarikan diri. Namun untungnya, dia masih berhasil tertangkap. Dan karena terus mendapat desakan, dia pun mengajak mereka berdua pergi ke rumah manajernya. Sehingga disinilah, semua akhirnya mulai terungkap jika mereka berdua ternyata adalah orang yang telah mencuri semua uangnya. Di mana hal tersebut bermula dari kecurigaan Shakir terhadap Masud yang selalu melarangnya masuk ke dalam rumah meski dia sudah memberikan rokok yang mahal. Oleh karena itulah, dia sengaja masuk secara diam-diam dikala Masud sedang pergi keluar. Dan setelah dia menceritakan tentang lubang galian tersebut kepada manajernya, dia malah diminta untuk terus membantu Masud agar bisa selalu memantau perkembangannya. Sampai akhirnya, mereka berdua memiliki kesempatan untuk bisa mengambil seluruh uangnya di saat Masud sedang pergi membeli beras. Namun tanpa Shakir sadari, ternyata dia telah melakukan kesalahan besar, yaitu dengan membuang bungkus rokoknya di dalam terowongan, sehingga membuat Masud dapat mengenalinya. Dan setelah mereka menceritakan semuanya, Abbas pun segera mengembalikan seluruh uang tersebut yang selama ini dia simpan di bawah ranjang. Setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan, Masud sengaja mengajak Moina tinggal di sebuah rumah yang berada di perbukitan, sehingga membuat Moina merasa sangat bahagia. Karena akhirnya, kini dia bisa menjalani hidupnya dengan bergelimang harta. Dan Masud ternyata telah berencana untuk membuat banknya sendiri yang akan dia beri nama Moina Trust Bank, di mana seluruh uang tersebut nantinya akan dia simpan di lubang bawah tanah. Dan karena tak ada yang mengetahui di mana keberadaan mereka, masyarakat pun mulai berasumsi jika Masud kini telah melarikan diri keluar kota. Hingga tak lama kemudian setelah mereka berdua selesai menyimpan seluruh uang tersebut di ruang bawah tanah, Masud segera kembali naik ke atas sambil mengambil tangganya dengan alasan ingin memperbaiki lampu. Dan Moina pun merasa sangat terkejut mendengar pengakuan Masud yang mengatakan jika sebenarnya dia telah membunuh Zahir tepat setelah dia melarikan diri dari penjara. Di mana hal itu sengaja dia lakukan karena dia tidak rela jika ada seorang penipu yang masuk di kehidupannya. Dan setelah mengakui hal tersebut, dia pun langsung mengunci Moina di dalam ruang bawah tanah sambil menyiramkan bensin. Sehingga bersama dengan api yang mulai membesar, dia pun melangkah pergi meninggalkan sang istri yang tewas terbakar akibat keserakahannya. Bersama dengan itulah guys, film pun berakhir. Oke guys, Surongo ini adalah sebuah film thriller kriminal Bangladesh tahun 2023 yang disutradarai oleh Raihan Rafi, di mana film ini diperankan oleh Afran Niso dan Toma Mirza sebagai pemeran utamanya. Surongo adalah sebuah film thriller Bengali yang telah berhasil membuat para penonton tetap berada di kursi mereka hingga akhir cerita. Disutradarai oleh tim yang luar biasa dan dibintangi oleh Afran Niso yang berbakat untuk kali pertamanya tampil di layar bioskop di Bangladesh. Film ini menawarkan alur cerita yang menarik, karakter yang menarik, dan lingkungan yang menegangkan membuat pengunjung terus menebak-nebak. Penampilan Afran Niso dalam film Surongo patut diacungi jempol. Dia dengan meyakinkan menggambarkan kompleksitas pribadinya, menavigasi beragam emosi dan ketidakpastian dengan kemahiran. Kemampuannya dalam berinteraksi dengan penonton dan mempertahankan rasa intrik sepanjang film patut diacungi jempol. Kehadiran Niso di layar menambah kedalaman dan keaslian narasinya, membuatnya menjadi pemeran utama yang sangat menarik. Kabarnya, jarang sekali bioskop Bangladesh memproduksi film thriller kriminal yang menarik. Sebagian besar film arus utama Bollywood, semuanya adalah aksi masalah, romantis, dan drama lama yang sama yang dapat diprediksi hanya dari melihat trailernya. Surongo bisa menjadi contoh yang baik untuk film arus utama dan artistik. Film ini memiliki potensi untuk penonton massal maupun khusus. Sutradara Raihan Rafi memiliki kemampuan luar biasa dalam menyampaikan cerita yang dapat diterima oleh penonton. Dia juga seorang sutradara yang secara teknis baik, dengan banyak pengambilan gambar yang bagus, sudut kamera, gradasi warna, dan pengambilan gambar tunggal yang memberikan pengalaman sinematik yang luar biasa. Dan secara keseluruhan, film ini sangat layak untuk disaksikan.
Kemudian dari sini kita juga bisa ketahui bahwa berkhianat itu adalah sebuah pilihan, bukan sebuah kesalahan. So, gimana pendapat kalian tentang film ini? Jangan lupa berikan ulasan kalian di kolom komentar ya. Oke deh, mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita, dan seperti biasa, jika kalian suka like, nggak suka silahkan dislike. Komen kalau ada kesalahan dan subscribe kalau masih mau dengerin ocehan gue. So, gue tutup video ini. See you in this video. My name is Yusna Firdaus and thank you.